Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Arjuna Dafaul Haq Mustafa dengan NIM 124230011 dari Sistem Informasi kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan eh, mengerjakan tugas akhir pemrograman web dasar. Oke, langsung saja. Mari kita kerjakan. Oke, seperti yang dilihat di Visual Code kali ini, kita diberikan tugas yaitu untuk membuat program yang berisi yang pertama itu ada halaman indeks. Jadi yang halaman pertama ini nanti isinya adalah kategori-kategori produk dan ketika dipencet kategori produk bisa masuk ke masuk ke kategorinya lalu ketika dari kategori produk menuju ke daftar produk. Lalu lalu setelah dari daftar produk nanti masuk lagi ke dalam detail produk. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama di sini kita eh, membuat folder terlebih dahulu. Di sini kita buat folder namanya, kita beri nama kita beri nama TA PWD. Selanjutnya kita masuk ke Visual Studio Code lagi, lalu kita buka folder kita. Folder ini digunakan sebagai tempat menyimpan file-file codingan kita. Jadi nanti ketika pas kita akan membuka di Chrome menggunakan localhost, nanti kita eh, buka melewati folder ini. Kita buka tadi, kita simpan di htdocs, smpp htdocs, htdocs, jadi kita tapwd. Ini. Oke, di sini bisa kita lihat. Duh, ini kita close aja. tapwd. Oke, di sini file kita masih kosong ya. Sebelum itu eh, saya sudah mengekspor database. Bentar. Aduh. Oke. Oh ya, di sini saya memberikan nama database yaitu database produk. Nah, di sini berisi kategori, ini customer-nya, ini karyawan, ini order detail, mengenai apa saja sih detail order yang dipesan oleh customer, order, produk, shipper, dan supplier. Ini saya berikan nama database-nya itu produk. Langsung saja, eh, aduh, Visual Code tadi disilang nggak? Mohon maaf. Oke,
Waduh. Oke, yang pertama kita membuat file. Di sini file yang pertama kita buat adalah untuk mengakses database yang ada di phpMyAdmin. Kita bikin namanya file access database.php. Oke, yang pertama kita buat adalah kita bikin PHP dulu. Lalu eh, kita bikin server name. Jadi server name database ini menunjukkan bahwa server database berjalan menuju aplikasi PHP. Jadi dari Visual Code menuju PHP itu bisa terhubung. Nah, ini menggunakan server name. Cara buatnya adalah kita menggunakan dolar, lalu tulis server name, server name, localhost. Selanjutnya kita bikin lagi dolar username dengan. Nah, dolar username ini adalah nama pengguna yang digunakan untuk mengakses database. Dalam hal ini penggunanya namanya adalah root. Kita beri nama root. Selanjutnya adalah password. Nah, password ini sebenarnya opsional. Jadi kalau mau menggunakan password boleh, jika tidak menggunakan password juga tidak apa-apa. Nantinya kalau menggunakan password ini kita harus mengakses ini, ya harus menuliskan passwordnya apa. Tapi kalau di sini kita tulis nggak ada passwordnya begini saja, nah nanti bisa langsung ke akses. Nah, selanjutnya adalah kita membuat koneksi nih ke database yang sudah kita buat tadi. Tadi kita membuat nama database-nya adalah produk. Nah, otomatis nanti ini dia langsung akan menuju ke database produk. Lalu, selanjutnya adalah kita membuat namanya con. Ini adalah query untuk kita akan membuat query untuk membuat koneksi ke database dengan parameter yang sudah kita definisikan sebelumnya. Jadi hasil dari fungsi ini adalah sebuah objek yang disimpan dalam fungsi con. Jadi query-nya adalah mysql underscore connect. Nah, kita tulis yang di atas tadi, dolar apa aja, server name, koma, dolar username, koma, password, dan db name. Selanjutnya, kita di sini bikin if. Nah, jadi jika ini tidak sesuai dengan con, tidak sesuai dengan server name, tidak sesuai dengan username, password, dan db name, maka ini akan error. Jadi caranya kita menggunakan tanda seru di sini, mengecek apakah objek koneksi con berisi nilai false yang menunjukkan bahwa koneksi gagal. Jadi kalau koneksi gagal, maka dia akan violate. Kita cek connya.
die. Tulis die. Connection. Lalu boleh sama ya. Setelah itu ini sudah kita tutup. Terakhirnya kita tutup lagi PHP tadi menggunakan ini. Oke, file untuk mengakses database ini sudah kita buat. Jadi keseluruhan kode ini digunakan untuk menghubungkan aplikasi PHP ke database MySQL dan menampilkan pesan kesalahan jika koneksi gagal. Oke, selanjutnya kita membuat file baru. Tadi halaman pertama adalah halaman kategori produk. Maka di sini kita bikin membuat file kategori.php. Oke, kategori.php. Yang awal tadi kita harus membuka dulu ini dengan Oke. Selanjutnya adalah kita membuat nantinya adalah session start. Session start. Session start digunakan untuk memulai sesi PHP. Sesi digunakan untuk menyimpan data yang dapat diakses di seluruh halaman dalam aplikasi web. Jadi kita buat gini session underscore start. Session start. Ini ibaratnya buat memanggil itu. Nah, selanjutnya adalah kita membuat include. Ini include adalah untuk menyertakan file database yang sudah kita buat tadi atau file ini akses DB/PHP. Ini yang berisi kode untuk menghubungkan ke database. Jadinya antara file ini dan ini itu terhubung menggunakan include. Akses db.php. Selanjutnya adalah kita akan membuat query yang berisi kategori. Kita buat di sini namanya, kita buat seperti ini. Query sama dengan select. Nanti kita mau memilih ini, akan memilih kategori ini deh. Habis kategori ID, kategori name, baru lanjutnya adalah kita ambil from kategoris. From kategoris ini maksudnya adalah database kategoris, karena tadi kita di localhost ini kita punya kategorisnya. Jadi dia ngambil kategori ID, dia memilih kategori ID dan kategori name yang berasal dari tabel kategoris. Oke.
Selanjutnya adalah kita akan membuat query result. Result di sini adalah untuk menjalankan query SQL dan menyimpan hasilnya dalam variabel result. Kita bikin di sini dengan MySQL query query con $con koma $query. Nah, ini adalah untuk menghubungkan ke tabel-tabel dalam database. Kita tutup lagi dia seperti ini. Selanjutnya kita membuat HTML. Kita tanda seperti ini. Nah, masukkan type di sini. Ini enggak perlu ya. Oh, ini kita kasih judulnya kategori. Title ini buat head. Dalam head ini kita bikin ini dia apa saja. Kita bikin body yang body. Kita bikin bagian tubuh dokumen HTML, di mana nanti konten yang utamanya itu ditampilkan kita menggunakan ini body. Lalu kita bikin judulnya, kita menggunakan A1. Kita tulis kan daftar kategori. Udah di situ kita masukkan untuk membuat list menggunakan UL sini. Nah, karena kita mau mengambil dari database yang ada di PHP tadi, kita di sini menggunakan PHP lagi. Kita menggunakan PHP, lalu kita bikin query-nya di sini while $row sama dengan MySQL underscore fetch asok. Nah, dulu tuh kita tes dulu deh. Jadi kita kasih nama PAPWD. Ya, bisa lihat di sini ada dua. Yang pertama ini buat akses database, karena ini nggak ada isinya jadi kosong. Kategori online 15. Oh, ini belum selesai ya. Nah, coba kita hapus dulu. Nah, sini udah muncul judulnya daftar kategori. Selanjutnya, biar kita tidak panjang-panjang menulis daftar kategorinya, kita membuat sebuah query yang memudahkan kita sehingga nanti dia otomatis muncul kategori-kategori tabel-tabel kategori-kategori produk yang ada yang kita simpan di database tadi. Nah, jadi sini kategorinya munculnya ada beverage, condiment, dan lain-lain.
Lanjut, kita sudah begini, kita kita buka lagi. Ya. Nah, oke, ini kita buat list. Nah, ini kita masukin linknya satu-satu. Kita bikin A di sini untuk memasukkan link. Aref pro products product.php. Hmm, nah, sebelum itu kita membuat anu dulu, file yang berisi produk-produk yang nantinya akan kita berikan di kategori ini. Jadi kita bikin di sini file products karena banyak ya. Tiga. Lalu kita bikin file lagi yang namanya product detail. Product detail. Hmm, jadi products berisi dari, misalkan kita nanti pasti kategori pencet kategori set, nanti dia lanjut ke produk, nanti di bagian produk sini ada macam-macam produknya, misalkan nanti kita pencet produknya, nanti lanjut ke produk detail PHP. Lalu selanjutnya kita bikin file data belanja, kita bikin namanya cart. Oke, nah kita lanjut di nah, ini kita isi product.php. Selanjutnya kategori underscore ID sama dengan, kita tutup lagi PHP. Eko tampilkan. Kode di sinilah untuk menggunakan ibaratnya kalau di C++ ada cout, dan kalau di bahasa PHP atau HTML dia menggunakan echo. Kita menampilkan kategori-kategori produk yang ada dalam database kita, berarti begini menggunakan tipe kotak, lalu kategori ID. Ini kita tutup, selanjutnya kita tutup lagi. Nah, ini oh, hmm, habis itu
Di dalam CD kita buat PHP lagi. Kita tampilkan lagi. Kita echo lagi. Hmm, kategori name. Tuh. Oke. Sudah ini. Nah, kita tutup lagi belakangnya. Karena tadi kita sudah membuka PHP, maka kita tutup belakangnya. Nice. Oke, coba kita lihat. Oh, line 23. Nggak dikasih ya? Hmm, maka ada yang salah. Parse and close online 14. Online 23, 14. Hmm. Oh, sabar, sabar. Dan belum tutup sepertinya, guys. Hmm, jika dilihat di sini, set, set, ah, di echo, echo. Coba kita lanjutkan nanti saja. Coba kita ke products. Oke, di products. Kita membuka lagi PHP-nya. Lalu kita session lagi seperti biasa tadi. Session start. Memanggil semuanya. Selanjutnya kita tidak lupa untuk memanggil untuk memasukkan akses database-nya. Nah, kita bisa mengakses. Salah ini. Kita lupa ketik.
Oke. Selanjutnya kita masuk di dolar. Kategori underscore ID. Dolar. Kita akan membuat kategori ID. Nah, kategori ID ini mengambil nilai kategori yang dari parameter yang ada di URL. Kita menggunakan get dan menyimpan dalam variabel kategori ID. Kategori kategori underscore ID. Tuh. Oke, udah sama. Lanjut kita buat lagi query. Sama dengan kita lagi-lagi memilih. Kita di sini mengselect. Jadi kita akan mengambil sesuatu dari tabel. Product ID, product name, selanjutnya ada harga di sini kita namanya database tadi adalah unit price dari tabel products yang dimana ini ada di kategori ID sama dengan kategori ID. Oke, dolar kategori underscore ID. Udah, ini kita tutup. Selanjutnya kita membuat result. Result di sini adalah menjalankan query SQL dan menyimpan hasilnya dalam variabel result. Jadi kita langsung saja membuat di sini variabel result sama dengan mysqli underscore query lalu kita bikin di sini dolar on underscore koma dolar query. Tutup. Oke. Lalu kita ini adalah untuk PHP-nya. Lalu kita tutup lagi di sini. Lalu terusnya kita bikin HTML. Daftar HTML. Sini kita bikin titelnya products. Lalu kita bikin daftar produk aja deh. Dari titelnya digunakan untuk nanti ketika di website itu untuk di bagian atas ini. Ini kenapa? Kita kesini yuk. Nah, kalau kita refresh, bakal bisa. Tetap tidak bisa. Lalu selanjutnya kita isi di bagian body.
Inilah konten utamanya. Kita berikan judul dulu. Di sini adalah daftar produk. Selanjutnya kita di sini buat list menggunakan URL. Kita membuka lagi PHP-nya. Nah, kita buka lagi, kita panggil $row sama dengan MySQL. Aduh, ini kenapa nggak ada ini ya? MySQL fetch asok $result. Ini kita memanggil result yang sudah kita buat di atas tadi. Lalu sudah begini, kita buka kurung kurawal. Kita tutup page kita tadi. Lalu di belakangnya kita tutup lagi biar tidak error. Set PHP. Nah, di dalam PHP sini lagi oke, di dalam PHP ini kita akan mulai perulangan loop menggunakan while yang terus berjalan selama ada baris data yang diambil dari hasil query. Fungsi MySQL fetch asok ini adalah untuk mengambil baris hasil query sebagai array asosiatif. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Di sini kita sudah lanjutnya adalah kita buat ini lagi, list lagi ke bawah, kita masukkan ref-nya. Ini udah produk detail. Kita masukkan produk detail.php. Ini product.id. ID lalu sama dengan kita buka lagi PHP di sini. Lalu kita cetak di sini echo menggunakan row product ID. Product ID. Sudah 38 menit. Selanjutnya habis produk ID di sini kita tutup. Nah, di situ kita tutup juga PHP-nya. Kita enter, buka lagi PHP, kita echo lagi, kita dollar lagi row, kita masukin lagi product name, lalu kita tutup lagi PHP-nya. Nah, habis itu di sini kita tambahin set $PHP $. Ini kita membuka PHP.
Tetap tetap PHP. Kita tampilkan echo lagi, lalu dollar row, lalu di sini kita masukkan untuk harga yang dimana kita memberikan harga ini menggunakan nama unit price. Kita tutup PHP-nya, lalu kita tutup lagi di belakang sini PHP-nya. Oke. Jadi pada bagian harap ini adalah berisi memuat link. Nah, yang nanti mengarah ke halaman produk detail dengan parameter produk ID. Nah, di sini produk ID. Lalu ini isinya adalah produk ID. Lalu PHP code dollar row ini menampilkan nama produk. Selanjutnya ada dollar unit price. Ini menampilkan harga produk. Ini menutup item, menutup elemen item list. Lalu yang ini menutup elemen loop while. Habis itu kita tambahkan terakhir di sini href untuk backnya ya. Kita tes dulu. Hmm, oh, ada error. Line 29. Apa ya? Error apa ini ya? Ada. Waduh, baterai habis. Tes dulu, tes dulu. Dicas di sini. Hmm, Tadi di kategori PHP ini kita mengalami masalah parse error. Oh, di sini juga baterainya habis. Parse error unclose online unclose. Kalau kita telaah kategori line 16 ini, on close online 16. Ini sudah tutup deh perasaan. Apa ya? Hmm, Kita lanjut saja ke produk detail. Nah, berhubung waktu juga.
untuk produk detail ini kita membuka lagi PHP-nya. PHP-nya seperti biasa kita mulai session start. Jangan lupa include akses DB. Langsung saja kita bikin di sini untuk eh, mengambil nilai produk ID dari parameter URL menggunakan $get dan menyimpan dalam variabel $ID. Oke, sini adalah yang pertama. Kita membuat produk ID. Coba, sebentar ya. Produk ID. Oke, di sini kita membuat produk ID. Kita menggunakan metode get. Lalu kita produk ID. Tutup. Kemudian kita masukkan query lagi di sini. Query sama dengan dollar. Kita ambil lagi nih, kita select lagi nih. Kita ambil dari database products yang dimana ini produk ID-nya yang kita ambil. Lalu kita buat di sini result. Result di sini gunanya adalah untuk menjalankan query SQL dan menyimpan hasilnya dalam variabel result. Jadi kita tuliskan di sini MySQL query $count, $query. Itu adalah produk. Aduh, lumayan capek ya. Mohon maaf, Pak. Agak-agak letih. Sudah hampir 1 jam. Sini MySQL kita bikin untuk fetch assoc. Jadi fetch assoc tadi kita untuk mengambil baris hasil query sebagai array asosiatif dan menyimpan dalam variabel produk. Sini kita bikin dengan result. Oke. Selanjutnya adalah kita bikin if. Aduh, kameranya mati. Oke. Kita bikin if di sini. Kita menghubungkan ke server. Ini adalah rumusnya. Jadi kita menggunakan request method. Lalu sama dengan kita post.
Kita bikin lagi di sini dollar quantity. Nggak usah pakai huruf besar, itu huruf kecil aja. Quantity. Quantity di post lagi menggunakan dollar underscore post. Lalu masuk lagi di sini quantity. Selanjutnya kita bikin dollar session. Session di sini kita untuk menghubungkan ke dalam card di sini. Card, oke. Card, lalu kita masuk ke produk ID. Ini dollar produk ID. Ini sama dengan name. Kita kasih petunjuk di sini. Dollar produk. Ini kita simpan di produk name, koma, kita bikin lagi untuk harganya di sini. Ini biar cepat kita salin-salin aja. Lalu di sini kita bikin unit price. Unit price. Lalu kita koma lagi di sini. Kita bikin di sini quantity. Setelah quantity kita bikin di sini untuk ininya lagi. Ini Ctrl C, quantity. Lalu setelah itu sudah kita tutup. Kita tutup di sini. Dem. Selanjutnya adalah kita bikin header. Kita bikin header di sini. Isinya location. Nah, ini untuk menghubungkan ke database. Jadi lokasi dari ini adalah ada di file card.php. Oke, udah hampir 64 menit. Kalau kita exit, kita bikin exit di sini. Nah, udah keluar program. Lalu kita tutup lagi. Nah, oke. Lalu ini kita masuk ke HTML ya. Ini judulnya adalah detail produk. Selanjutnya di detail produk ini kita bikin eh, kita bikin
body, mana body? Oke, di body ini kita isi judul dulu di sini. Salah satu judulnya adalah, karena kita ini mengambil dari data sebelumnya, maka kita bikin dulu PHP-nya di sini. Echo. Nah, kita tadi milih produk apa sih di sini? Produk, product name, tutup. Baru kita tutup lagi PHP-nya. Selanjutnya kita bikin sini sebuah paragraf, yaitu yang pertama ada harga. Kita bikin aja begini, yang gampang aja. Dolar. Produk, lalu di sini kita ngambil dari, kan ini produk. Nah, kita ambil isinya tuh unit price-nya ya. Unit price. Oke, unit price di sini kita tutup lagi. Ini P-nya, ini PHP-nya kita tutup lagi. Lanjut lagi, kita bikin di sini untuk quantity per unit. Jadi langsung saja kita PHP di sini eco product, lalu quantity per unit. Ini kita bikinnya dia. Quantity per unit. Oke, selanjutnya kita bikin lagi di sini adalah untuk stoknya. Kita ini punya berapa stok sih di sini? Langsung aja ini kita ganti. Ini kita ganti jadi unit stok. Unit S in stock. Barang peradaban akan tenang. Lanjutnya kita di sini bikin form untuk pembelian. Kita di sini menggunakan metode pos ya. Oke. Selanjutnya ada label for quantity. Oke. Di sini kita isinya jumlahnya kita ada berapa di sini. Lalu di sini kita bikin input. Input type-nya kita menggunakan number di sini. Lalu name-nya quantity. ID-nya ini di dalam ini. ID-nya adalah
kita kasih nama. Di sini ID kita kasih nama dolar. Ini quantity juga ya. Lalu eh, required dan tutup. Kita bikin button. Di sini type-nya submit. Oke, selanjutnya adalah tadi udah ditutup belum formnya? Oh, formnya masih di sini. Kita coba dulu, kita coba run. Walaupun tidak berhasil, tapi tadi di ini produk detail. Oke, di sini tidak berhasil, teman-teman. Fatal error get in line 5. Kalau kita lihat di line 5, di sini product ID get. Product ID. Dollar product ID, dollar get product ID. Oke, kita lanjut aja. Hmm. Tadi di sini button, habis itu sudah kita tutup juga formnya dan sudah seperti ini. Selanjutnya kita ada di bagian card. Kali ini kita ada di bagian card. Langsung saja. Jadi card ini adalah bagian di mana nanti data penjualan, data pembelian kita sebagai customer itu dicatat ya. Jadi ada semuanya ada di dalam card ini. Langsung aja kita buka. Yang pertama kita tidak lupa kita harus salin aja ini biar cepat. Lalu ini tidak perlu ya, include tidak perlu. Lalu ini dollar card sama dengan kita bikin di sini iset. Jadi ini memeriksa apakah variabel sesi card ada. Jika ada, jadi data belanja kita itu akan disimpan dalam variabel card. Nah, kalau tidak ada, maka ini akan diinisialisasikan sebagai bahwa arraynya kosong. Jadi di sini kita tulis set, masukkan dolar session. Sini lalu ini card. Kita buka lagi di sini. Tutup lagi, kita masukin lagi dollar sessionnya. Masukin lagi di sini card. Lalu ini kita tutup. Lalu kita tutup juga di sini.
Tapi sebentar, seperti ini ada yang salah dari tadi. Jadi sesinya dia tidak aktif ya. Dollar session di sini lalu ini ada bagian cut, dulu kita tutup, PHP kita tutup, tegak lagi session di sini. Nah, lalu kita bikin di sini untuk nanti adalah ini total. Ini kita isi dulu 0. Lalu kita tutup. Habis kita tutup. Lalu tadi ada ini. Kita tutup lagi PHP-nya. Lalu kita masuk ke HTML-nya, kita hapus aja yang paling atas. Kita hapus. Kita beri di sini judulnya, misalkan kita tulis data belanja. Selanjutnya pada bagian body kita tulis di sini judulnya data belanja. Lalu kita isi. Kita buka dulu PHP-nya. Nah, di sini kita bikin if. Nah, di sini kita ada bikin dulu. Ini kalau ininya nggak ada, data belanja nggak ada, tidak ada di dalam card, maka dia tidak ada isinya. Tapi jika ini ada di dalam card, maka ini akan ditampilkan nantinya. Oke, kita di sini buka kurung berawal. Tutup dulu PHP yang belakang tadi. Lalu setelah itu kita tutup aja ini. Kita apa ya? Setelah itu kita di sini bikin table. Oke, ini kita enter aja nggak apa, masih belum. Sini kita bikin table. Table. Nah, ini kita kasih border, jangan lupa bordernya. Kita bikin sama dengan satu aja. Lalu untuk table itu kita syaratkan buat TR. Nah, untuk judul bagian atasnya kita bikin dulu. Sini nama produk. Lalu ada kita bikin TH lagi. Di sini ada harga. TH lagi, lalu jumlah. Lalu TH lagi. TH lagi kita bikin di sini ada subtotal. Subtotal ini berisi total harga kita belanja. Kita habis berapa sih belanja itu? Lalu di sini kita tek. Nah, stop. Nah, ini kita buka PHP lagi di sini. Kita bikin for each. Jadi pada bagian for each ini kita mulai loop untuk
interaksi melalui setiap item dalam keranjang belanja kita. Oke. Selanjutnya kita bikin lagi card, color card, as item, as dollar item. Lalu kita buka kurung awal lagi dalamnya. Kita masukkan dolar subtotal. Dolar item. Kita masukin price di sini. Price. Lalu bintang. Di sini kita bikin bintang agar dia terhubung dengan quantity yang kita buat tadi sebelumnya. Di sini item isinya quantity. Lalu kita masukin sini dolar total. Total sama dengan ini, kita tambah ya. Sub total. Nah, ini kita tutup lagi. Kita nunggu lagi. Lalu di sini kita bikin tabel lagi yang berisi ya, keluaran nanti apa nih? PHP Eco dolar item kok, dan salah dolar aduh item. Yang pertama tadi ada di sini, kita bikin nama. Nah, ini kita tutup TD. Ini langsung aja kita salin. Kita tadi habis nama, kita bikin price, terus quantity, lalu HP Eco dolar total. Nah, sebuah TR ini tadi kita selanjutnya ini di sini kita bikin lagi, ini dolar PSP sudah, ini kita bikin untuk totalnya ya, tabel paling bawahnya kita bikin TD. Ini cost fund, ini kita bikin, ini cost fundnya kita bikin 3 aja. Total. Oke. TD lagi. Kita di sini dolar buka lagi
eh, PHP-nya lupa. Lalu eh, di sini dolar total. Ini udah tutup di sini. PHP-nya kita balik. Nah, ini. Oke. Ini tadi di mana ya? Hmm, Tadi kita buka itu, terus kita tutup di mana ya harusnya? Eh, oh di paling bawah nanti ya. Oke, di bawah tabelnya ini saya menambahkan link ref lagi untuk menuju kategori .php. Lalu kita kasih back aja di sini. Nah, ini kita buka lagi PHP-nya. Kita kasih else. Kalau dia nggak ada yang dibelanjakan, maka akan kosong. Oke, selanjutnya adalah, ntar dulu ini kita tutup dulu ya. Nah, di situ, di sini kita buka dan tutup. Tutupnya di belakangnya. Oke, ini sudah semuanya. Cuman ini sepertinya belum bisa. Mari kita telah. Kita mulai dari awal dulu ya. Tadi halaman pertama adalah halaman kategori. Nah, di sini kita ada masalah di unclosed online 16. Berarti di kategori ini kita ada membuka sesuatu tapi tidak tertutup. Gimana ya? Ini seperti sudah kita coba kita lihat hmm, di bagian mana aja. Hmm, ini ini PHP while result produk PHP kategori di bawahnya link kita masukin kita ini PHP all body body.
Oh, array to string conversion. Docs kategori.php online 17. Line 17 ada masalah di sini. Apa masalahnya? Array to string conversion. Oke, di line 17 ini kita mempunyai masalah pada bagian listnya ya. Products.php kategori ID sama dengan buka kurung PHP echo $row. Oh, ini dua guys. Oke, kita tes tag. Aduh, nggak masalah ya. Kalau sini coba tetap aja. Oke, kategori ID, kategori ID, lalu kita tutup PHP-nya, lalu di sini kita buka lagi. Apakah ini? Habis kita tutup, kita buka, tutup, buka. Masih nggak masalah ini. PHP echo $row kategori name $row. Kita tes. Oke, sini sudah bisa ya. Average, oke. Oke, jadi halaman kategori sudah aman. Tinggal kita lanjut ke bagian codingan products. Pada bagian products ada masalah di line 9. Unclose. Lagi-lagi unclose. Body di sini sudah kita tutup. Line 18. Apakah ini perlu dispasi? Oh, ternyata dispasi berpengaruh ya. Products PHP include access DB file to open stream message file directory. Akses. Oh, akses db.php. Oke, variable get in on line 5. Undefined variable get on line 5. Line 5. Oh, sepertinya ini menggunakan underscore. Oke, on line 20. Line 20 kita lihat di sini $row keluar ya. Line 20 adalah bagian href. Hrefnya di sini ada product detail.php, product ID sama dengan echo $row. Echo $row product ID. Kita tutup. Apa ya? Mana?
Nah, begini ya. Saya juga tidak tahu. Produk detail.php, apa kita sudah tutup atau kita belum tutup? Hmm, PHP kita tutup di belakang. Hmm, apa ya? Row. Kalau kita lihat ini produk ID ditutup, ditutup, lalu ditutup titik dua. Betul. Titik dua. Habis itu bawahnya lagi PHP echo dollar row product name. Habis itu bawahnya lagi ini dolar. Sudah betul harusnya ya. Tapi kenapa ini? Kok di sini? Mana ini ya? Sudah 1 jam setengah ini. Sudah 1 jam setengah ini kenapa ya? Kalau kita lihat, eh coba kita lihat di, aduh, mulai. Mohon maaf ya, Pak. Ya, udah. Aduh, ngelag. Kenapa tidak bisa? Padahal ini sudah betul. Setahu saya sudah betul ya. Aduh, kenapa ya? Sampai P online 20. Dia seperti tidak membaca gitu. Produk detail. Produk ID. Produk ID. Hmm, produk ID sama dengan buka siku PHP Eco Dollar Row. Produk ID. Coba kita lanjut ke yang bagian produk detail. Oke, produk detail di sini ada masalah. Lalu online 5
Internet Carrier Aneh Product ID. Product ID. Nah, ini masalah. Ini produk ID-nya mana ya? Lalu ada di select from products where product ID. Hmm, coba kita ini. Mari kita lihat di seperti ini ya. Oke, oke di sini sudah bisa. Sini bisa dilihat daftar produknya. Aduh, ini kok ada dolarnya ya di belakangnya. Oh, oh ini untuk harga. Nah, kita misalkan pilih kategori seafood. Lalu kita mau membeli ikura misalkan. Nah, waduh, undefined array. In stock online 30. Di mana tadi? Di detail.php online 30. Unit in stock. Unit in stock. Itu di produk detail. Kenapa ya? Gak apa. Jadi kalau di tes ini beli. Uh, internal server error. Coba kita perbaiki lagi. Oke, di sini sudah kita coba perbaiki dan berhasil. Sini kita dapat membeli, misalkan kita beli 2, kita beli. Nah, sini muncul data belanja, tapi yang bagian cart ini juga masih belum. Coba kita perbaiki lagi. Oke, jadi di sini program kita telah berjalan. Mulai di sini dari kita halaman pertama, yaitu daftar kategori produk. Misalkan di sini kita mau beli mengenai meat atau daging. Nah, di sini ada harga-harganya di belakang. Menggunakan mata uang dolar, kita misalkan ingin membeli misi kopi Niko. Nah, di sini sudah muncul, ada 29 stok dan ada 18 sampai 15 gram per packagingnya. Harganya $97. Misalkan kita ingin beli 3, kita beli. Nah, dia langsung menuju ke bagian file card. Nah, nanti file card ini menyimpan. Tadi kita membeli misi kopi Nikus berjumlah 3. Maka subtotalnya akan langsung menghitung. Dan di sini ada total belanjaan kita. Nah, misalnya kita mau menambah lagi, kita mau beli dari beverage, kita ingin membeli chai. Harganya di sini adalah $18, ada 39 stok, kita beli misalnya 3. Nah, chai harganya $18, jumlah 3, totalnya maka 18 kali 3 sama dengan $54. Dan total belanjaan kita tadi beli biji kopi Nigo, beli ukura, beli chai, totalnya $407. Baik, nah dia akan kembali ke daftar kategori. Baik, mungkin itu saja untuk video demo program saya pada malam ini. Mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan. Sudah hampir 1,5 jam saya membuat website ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.